Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Dea di Rizky iLevel. Untuk di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, cek gudang, dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin efek yang ada di belakang saya ini. Nanti kita akan langsung spek dari kedua senapan angin ini ya. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan anginnya, saya tuh akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga, amin. Dan saya doakan semoga di kalian terus juga kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Rizky iLevel. Dan untuk kalian minat dengan senapan anginnya, kalian tuh wajib tonton terus video sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe. Kita langsung untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Di sini sudah ada senapan angin 2F Ekron, yaitu ada senapan angin F Ekron krokodil dan juga ada senapan angin F Ekron Loka Jaya juga. Kita bahas dari senapan angin yang pertama dulu, senapan angin F Ekron krokodil. Kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya gitu ya. Kita bahas secara berurutan saja. Kita bahas dari bagian larasnya terlebih dahulu. Untuk bagian larasnya ini sudah menggunakan serambang juga, dan untuk serambangnya diameternya 22, dan untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan juga di bagian ujungnya sini itu ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Nah, kalau misal kalian suka berburu senyap dipakai peredam agar tidak berisik untuk di bagian larasnya. Dan juga di bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini sudah menggunakan tabung gas M, bukan menggunakan tabung Venom. Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras. Di bagian sini itu ada bagian cincin larasnya yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya kalau misal di sini tidak ada cincin laras, pastinya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya, tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Dan untuk bagian pengisian angin, itu ada di bagian mana sih kak? Ya, untuk bagian pengisian angin itu pastinya ada di bagian sini ya, ada di sebelahnya sini. Untuk bagian pengisiannya itu sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Intinya tidak harus pompa PCP, tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga gitu. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di bagian manometer. Untuk letak manometer itu pastinya ada di bagian sini. Untuk bagian letak manometer ada di bagian sini ya. Untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian jangan sampai dianolkan. Intinya agar senapan anginnya itu pasti tetap power, tabungnya tidak mudah bocor juga. Makanya kalau besar aja jangan sampai dilebihkan, apalagi kan untuk bagian pengisian tabungnya. Intinya agar aman banget, lepasnya untuk bagian tabung tidak mudah rusak juga. Dan juga di bagian sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber dural seri 7, tapi di sini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC. Dan di bagian atasnya juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya. Yang kalau kalian menaruh teleskop tipasnya ada di bagian atasnya, ada di bagian sini. Untuk bagian teleskopnya itu ada di bagian atasnya, berada di bagian sininya.
Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pastinya ada di bagian tengah-tengahnya, jadi berada di bagian sininya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk di sini untuk bagian pengisian pelurunya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena di sini ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Kalau misal kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka yang magazine bisa kalian ganti dengan single saja, karena di sini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan juga di sampingnya, chamber di sampingnya sini juga ada bagian tarikannya, ini namanya bagian tarikannya. Untuk tarikannya di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan griddle, tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan jet lever. Untuk tarikannya seperti ini untuk bagian tarikannya, sehingga mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena nanti sudah menggunakan bagian tarikan jet levernya, akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu. Dan juga di belakangnya, chamber di bagian belakangnya sini itu ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan powernya ini bisa diputar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game. Atau yang big game itu untuk buruan besar, semisal kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga. Intinya buruan-buruan besar yang berkaki 4. Kalau small game itu baru yang buruan kecil, semisal kayak apa ya, kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga, hanya buruan-buruan kecil. Ini jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game-nya besar, untuk small game itu untuk yang kecil gitu. Dan juga di bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini masih menggunakan trigger klasik, karena senapan angin tuh ada dua trigger, ada trigger mag dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau senapan angin efek krokodil ini masih menggunakan trigger klasik. Dan juga di bagian alas trigger itu ada bagian safety triggernya atau bagian pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman, dan untuk senapan anginnya pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang. Oke, kita bahas ke bagian belakangnya sini. Di bagian belakangnya sini itu ada bagian poppernya. Untuk bagian poppernya ini menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni, sehingga lebih awet dan pasnya tidak mudah patah. Ini akan awet banget karena pembuatannya dari bahan kayu mahoni. Dan juga di bagian atasnya popper juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian. Ini mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian, karena dia bisa diataskan dan juga bisa diturunkan juga untuk bagian setelan pipinya. Dan juga di belakangnya popper juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pasnya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi untuk spek-spek senapan angin yang pertama, kita bahas ke senapan angin yang kedua, senapan angin efek Lokajaya. Kita bahas dari bagian larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras Lokajaya, pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di sini ada double serombong yang berwarna merah di bagian dalam, ini namanya juga bagian serombong. Yang berwarna hitam di bagian luar, ini namanya juga bagian serombongnya juga. Dan untuk serombongnya diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan juga di ujungnya laras juga ada bagian penutup larasnya. Untuk penutup laras itu sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Intinya kalau semisal kalian suka berburu yang senyap dipakai peredam saja agar tidak berisik untuk bagian larasnya. Dan juga di bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga. Di bagian sini juga ada bagian tabungnya. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom. Dan juga ada namanya Lokajaya di bagian tabungnya juga. Dan untuk di antara laras yang tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras. Di bagian sini sudah ada bagian cincin larasnya, yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung, sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada cincin laras, pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasti
pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya, tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu gitu. Dan juga untuk di bagian pengisian anginnya, tuh ada di bagian sebelah sini juga. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler juga, sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk bagian pengisian anginnya, di sini sudah menggunakan mini coupler, sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Intinya dari pompa PCP tapi sedikit dengan pompa kompresor juga untuk bagian pompanya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di bagian manometer. Untuk letak manometer ada di bagian sini. Dan untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Intinya jangan sampai dilebihkan, apalagi di-onolkan. Kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi. Jangan sampai dilebihkan dan juga jangan sampai di-onolkan juga. Kalau bisa setara aja, ya senapan anginnya itu pasti tetap awet, tabungnya tidak mudah bocor juga gitu. Makanya kalau bisa setara aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi di-onolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan juga di bagian tengah-tengahnya sini juga ada bagian chambernya. Chambernya kedua senapan angin ini juga sama menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber dual seri itu, tapi di sini sudah masih menggunakan chamber dual seri 6, yaitu masih semi CNC. Dan juga di bagian alas chamber juga ada bagian remoting atau bagian penaruh teleskopnya juga. Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian alasnya, berada di bagian sininya untuk bagian teleskopnya. Dan untuk bagian pengisian peluru, untuk pengisiannya pastinya ada di bagian tengah-tengah aja, berada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisiannya di sini ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single shootnya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena di sini ada dua pengisian. Misal kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka yang magazine bisa kalian ganti dengan single saja, karena di sini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, yaitu ada magazine dan juga ada single-nya untuk bagian pengisian pelurunya. Dan juga di sampingnya sini, di sampingnya juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini juga sama, sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan seat lever. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan gerel, tapi di sini sudah menggunakan tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget, terusnya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan seat lever atau tarikan yang modern. Dan juga di bagian belakangnya aja juga ada bagian setelan pautnya juga. Untuk bagian setelan pautnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk yang buruan kecil. Intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu untuk yang kecil. Dan di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini masih menggunakan trigger klasik, bukan menggunakan trigger max. Dan di bagian alas juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau semisal senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memencet pengaman picu atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman, dan untuk senapan anginnya pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu. Lalu bagian popolnya juga sama, menggunakan popol casing yang terbuat dari bahan kayu manis, sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan juga di bagian alasnya sudah ada bagian setelan pipih yang pastinya bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena bisa diaturkan dan juga bisa diturunkan untuk bagian setelan pipihnya. Dan juga di belakangnya popol juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain tuntas, sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Tadi sudah kita bahas untuk spek-spek dari kedua senapan angin ini. Sekarang kita bahas untuk harga dari kedua senapan angin ini. Untuk harga senapan angin yang pertama, harga senapan angin F-Ecron Crocodile, untuk harganya itu harga normalnya itu harganya cuma 3.250.000 saja. Itu kalau harga normal. Kalau harga promo
harganya cuma 2.850.000 saja. Dan pasti sudah ada bonus kelengkapannya juga, itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazin peredam, dan juga ada STKS nya juga. Hanya ada 2 harga dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Dan untuk harga senapan angin kedua, harga senapan angin FX lokal aja ya, harganya cuma 3.400.000 saja, itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 2.950.000 saja. Dan pasar sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, itu ada tas, tali sandang, gantungan peluru tas, magazin peredam, dan juga ada STKS nya juga. Ini harganya itu ada 2 dan juga ada bonus kelengkapannya juga. Kalian bisa pilih dari kedua harga tersebut. Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin ini, wajib hubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja. Dan untuk di Rizky iLevel juga ada garasinya di setiap pembelian senapan angin di Rizky iLevel. Untuk garasinya itu ada di garasi tabung dan juga ada di garasi akurasinya. Untuk garasi tabung di 2 bulan dan di garasi akurasi di 2 minggu saja. Dan untuk di sini untuk bagian packingannya sudah menggunakan bagian packingan yang kayu juga, sehingga lebih aman dan pastinya akan nyaman banget saat diantar ke rumah kalian. Karena sini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu, yang tidak akan mudah rusak karena sudah menggunakan bagian packingan yang kayu, yang akan aman banget. Dan untuk di Rizky iLevel juga ada 2 cara pembayaran, itu ada bagian cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk saat COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi dasar, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritikan saran bisa ditulis di kolom komentar di bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.